Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOA Biztalk, inspirasi bisnis, manajemen, dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Mudah-mudahan hari ini kita akan jumpa lagi bersama kita. Hari ini kita akan bahas bersama. Tema kita hari ini adalah bagaimana kita mendayagunakan digital di dalam kegiatan usaha. Kalau kita bicara tentang percepatan dunia digital bagi UMKM, para pendengar sekalian, kita tidak bisa mengatakan bahwa dampaknya itu hanya pada penjualan saja. Tapi kita mesti mengatakan bahwa dampak UMKM itu lebih mendasar lagi kepada strategi bisnis kita. Oleh karena itu hari ini kita akan bahas bersama pakarnya. Telah hadir bersama kita, tamu spesial kita hari ini. Beliau adalah Vice President SMB Jatis Mobile. Kita temui bersama, kita sambut bersama Bapak Roydinal Rizal. Tepuk tangan. Terima kasih Mas Odi panggilannya ya. Ya, Odi. Mas Odi. Terima kasih loh Mas Odi hari ini sudah berkenan ya bergabung bersama kita bersama para pendengar Voice Biztalk ya, Mas Odi. Terima kasih sudah mengundang juga di sini. Jauh-jauh dari Cinere, Iya. Merdeka ini. Jadi Cinere ya pagi-pagi, tapi terus semangat harus. Iya betul. Mas Odi, nah kita cerita mengenai digital nih ya. Iya. Jatis Mobile ini kan perusahaan yang memang berkecimpung di dalam dunia digital ya. DNA-nya itu DNA digital banget gitu ya. Nah tadi saya sempat sampaikan bahwa transformasi digital itu bukan hanya pada sisi marketing, penjualan, sosial media gitu ya, tapi lebih pada paradigma transformasi UMKM gitu ya. Betul. Nah untuk UMKM, Mas Odi, seberapa penting sih sebenarnya kita bicara mengenai paradigma kolaborasi ini di dalam konteks digitalisasi? Ya. Jadi emang kalau kita lihat UMKM ya, apalagi UMKM Indonesia tuh sangat kritikal kepada ekonomi Indonesia sendiri. Kontribusinya 60% dan itu menjadi satu aset yang untuk negara yang harus berkembang, harus dibantu untuk mencapai potensi maksimalnya kan. Nah, salah satunya pasti dengan tools-tools digital yang ada. Tools digital yang ada, dan apa yang paling penting dari tools digital yang ada itu fundamentalnya itu benar untuk tools digital itu. Gitu. Jadi misalnya kalau kita lihat ranah digital sekarang, consumer behavior Indonesia tuh sangat berubah. Semua orang sudah sangat terbiasa dengan mobile device, semua orang sangat terbiasa dengan messaging, dengan social media, dan ini pentingnya UMKM juga sadar dan mengedukasikan diri untuk menggunakan tools-tools ini untuk mencapai potensi mereka. Itu ya, makanya karena kita bicara tentang penggunaan alat yang sedemikian banyak gitu ya, itu nggak bisa lagi kita sendirian gitu ya. Karena kalau kita sendirian, terlalu banyak yang mesti dikuasai gitu ya. Betul. Jadi ada resource tertentu yang bisa di-sharing di antara para UMKM gini gitu ya. Betul. Nah salah satunya adalah resource digital gitu yang bisa di-sharing bersama-sama gitu ya. Nah contohnya seperti apa Mas? Konteks kolaborasi di dalam digital untuk UMKM itu seperti apa ya? Jadi salah satu contohnya pasti yang kita lihat sekarang sehari-hari yang mungkin juga teman-teman udah lihat di social media tuh, UMKM menggunakan social media menjadi ranah penjualan mereka ataupun juga ranah untuk introduce brand mereka kepada target market mereka sendiri. Jadi mungkin kita lihat, kita ada mulai dari Instagram, mulai dari Facebook, dan sekarang yang sedang naik daun TikTok gitu ya. Semua orang berlomba-lomba untuk memasarkan brand UMKM mereka di platform-platform ini, dan emang itu dengan adanya fenomena social media ini, consumer behavior juga berubah. Yang tadinya itu kita ke offline store harus belanja ke toko itu sendiri, kita sekarang semuanya sudah sangat gampang akses dari mobile device, bukan lagi dari laptop kan gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang bisa membantu UMKM juga naik kelas dan juga kompeten untuk berkompetisi di pasar global. Karena Indonesia itu market yang terbuka, bukan cuma UMKM Indonesia aja yang melihat Indonesia sebagai attractive market, ya kan? Jadi ada juga UMKM dari luar yang masuk, ada juga bisnis dari luar yang masuk, dan bagaimana UMKM Indonesia tuh bisa melihat tools-tools yang ada, mau itu dari social media, mau itu dari platform, mau itu dari, dan teknologi-teknologi di Indonesia juga sangat keren, sangat hebat gitu ya. Anak-anak Indonesia itu sangat pintar, dan kita tidak kalah kualitas untuk
teknologi solusinya dibandingkan yang luar, dibandingkan tetangga di India, dibandingkan tetangga di China. Teknologi Indonesia tuh sangat mumpuni, dan UMKM Indonesia juga harus melihat potensi ini gitu ya. Kita membantu mereka untuk bersama-sama nih, makanya yang tadi yang dibilang ya, kita harus bersama-sama untuk bisa lebih sustainable ke depannya, untuk lebih bisa grow ke depannya. Ya. Nah, ini menarik nih, karena kan kalau kita bicara mengenai sinergi ya, kemudian tadi Mas Odi sempat menyebut bahwa kita itu secara sophistication sebenarnya sudah sangat sophisticated ya. Ada yang canggih lah gitu ya. Nah, kalau kita lihat UMKM di Indonesia ini kan luas ya Mas. Ada yang dari Sabang sampai Merauke, ada yang di kota sampai pelosok, ada yang memang benar-benar sudah mulai memanfaatkan digital, ada yang sebenarnya masih remeng-remeng, sinyal aja susah gitu, kan ada juga ya. Betul. Nah, seberapa siap sih Mas Odi kalau kita lihat secara ini ya fundamental lah ya di Indonesia ini, UMKM itu seberapa siap untuk bisa catch up dengan digital advancement itu, kemajuan digital? Menurut saya UMKM Indonesia itu sangat siap untuk catch up kepada digital advancement negara. Karena yang paling penting itu adalah yang seperti tadi yang Pak Wahyu bilang, fundamentalnya harus benar. Makanya kita di sini kalau Jatis Mobile sendiri, kita memberikan solusi kepada UMKM dengan pertama kali apa yang paling fundamental yang harus dipenuhi dulu adalah akses digitalnya. Jadi akses digitalnya itu apa? Kita lihat di Indonesia. Di Indonesia orang-orang tuh sehari-hari aplikasi apa sih yang paling digunakan ya untuk sehari-harinya? Salah satunya pasti WhatsApp. WhatsApp itu menjadi salah satu aplikasi untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Mau itu dari Sabang sampai Merauke, semua orang pakai WhatsApp kan ya. Mau itu kalangan kota, kalangan desa. Jadi kita lihat di Jatis Mobile, kita lihat solusi WhatsApp ini itu ada solusi yang sangat scalable dan bisa mempenetrasi untuk membantu UMKM dari segi semua level UMKM ya. Mau yang dari kecil sampai dari micro, small, medium, dan sampai yang besar, UMKM yang besar. Jadi disitulah kita bangun solusi bernama Beranda Toko di Jatis Mobile. Disitu. Jadi jangan underestimate gitu ya. UMKM Indonesia ini keren-keren ya. Jadi dikasih sedikit aja secara lu belajar langsung bisa cepat catch up gitu ya. Betul. Apalagi generasi-generasi muda yang kalau beli barang nggak usah baca manual. Saya kalau generasi saya ini Mas Odi ya, dulu waktu kita beli apa-apa tuh selalu baca manual loh. Saya nggak tahu ya, Mas Odi ngalamin nggak? Beli handphone Nokia, kita harus baca manualnya satu-satu gitu, gimana cara nyalainnya gitu. Masih waktu itu. Ya? Jadi kalau misalnya personal experience waktu itu emang device pertama saya emang ada manual booknya gitu ya. Jadi harus baca dulu untuk gimana cara nyalainnya gitu-gitu. Tapi sekarang hampir semua program, semua produk itu nggak pernah ada manualnya karena persyaratan deh. Tapi jarang ya anak-anak Gen Z itu buka aplikasi Mobile Legends terus harus baca manual gitu kan, nggak ada ya. Udah nggak ada sekarang Pak. Sekarang jadi semua sifatnya intuitif gitu. Betul, semua sekarang apalagi ya masyarakat Indonesia tuh semuanya pintar-pintar, muda-muda, dan sangat terbuka kepada teknologi. Jadi mereka tuh udah melihat satu solusi, satu aplikasi, udah autodidak hampir bisa ngoprek ya. Bisa ngoprek sendiri, dan bukan cuma ngoprek, kita bisa bangun sendiri gitu. Itu hebatnya. Itu hebatnya negara Indonesia. Kita tuh masyarakatnya sangat pintar, sangat capable dan bisa bersaing di dunia global. Oke, nah sekarang ini saya tertarik nih Mas Odi, karena ini teman-teman ini kan dari Jatis Mobile ini kan sedang mendevelop satu aplikasi ya. Nah, ini kenapa saya undang Mas Odi di sini nih, sebenarnya saya ingin sampaikan pada para pendengar bahwa Jatis Mobile ini punya satu produk yang cukup menarik ya, namanya Beranda Toko. Suatu toko online yang basisnya itu adalah menggunakan platform WhatsApp. Ya gitu. Nah, boleh ceritakan sedikit Mas Odi tentang Beranda Toko itu seperti apa? Boleh Pak, terima kasih. Jadi untuk Beranda Toko sendiri itu adalah produk yang Jatis Mobile luncurkan ke pasar pada tahun ini. Jadi kita tuh kalau misalnya boleh sedikit cerita tentang Jatis Mobile ya, kita tuh perusahaan informasi teknologi yang sudah lahir sejak tahun 2002. Jadi sudah 20 tahun ada di Indonesia, dan kita biasanya itu bermain dengan solusi yang B2B. Jadi solusi untuk korporasi level enterprise.
tahun 2023 ini kita melihat ada satu peluang di mana kita mau membantu UMKM. Dan disitulah karena kita juga sudah bermitra dengan Meta pada tahun 2018 untuk WhatsApp API platform mereka, itu yang WhatsApp centang hijau ya. Jadi kita melihat ini adalah salah satu solusi yang sangat baik untuk UMKM Indonesia. Kenapa? Karena secara fundamental nomor satu adalah semua UMKM Indonesia pasti fasih menggunakan WhatsApp. Jadi mereka sudah terbiasa dengan aplikasi WhatsApp yang digunakan sehari-hari, dan kita juga mau membantu mereka bisa memasarkan produk-produk mereka yang konsumer tinggal akses lewat WhatsApp aja. Situ kan pasar WhatsApp tuh sangat besar ya. Pasar WhatsApp lebih besar daripada consumer app yang ada daripada yang lain. Di mana penetrasinya tuh sudah lebih dari 80% di negara ini. Jadi itu golden opportunity yang kita lihat di sini. Apalagi sekarang kalau kita lihat untuk environment UMKM, fundamental nomor kedua itu adalah fundamental commercial terms ya. Untuk solusi ini juga harus win-win solution. Ya kan, kalau sekarang UMKM berjualan di platform marketplace, platform super app, itu mereka dikenakan komisi udah 2 digit percentage ya. Jadi di mana harga mereka tuh sangat mahal ketika masuk ke konsumer yang langsung. Nah, kalau kita di Beranda Toko, kita percaya tidak ada komisi. Jadi UMKM bisa berjualan dengan tidak ada komisi, jadinya itu lebih kompetitif mereka. Mereka kompetitif dengan enterprise level dan dengan UMKM sesama. Jadi dan itu juga win-win solution kepada konsumernya. Konsumernya tidak harus membayar harga yang di markup double digit percentage untuk barang yang sama ya. Kalau di Beranda Toko, harga yang di Beranda Toko dan harga yang toko itu sama. Gitu. Ini supaya pelan-pelan ini ya, karena generasi saya ini sudah agak lemot ini ya. Jadi pelan-pelan ya, Mas. Saya punya UMKM nih. Betul. Saya sekarang jualannya ya di rumah aja. Assume misalkan contohnya saya punya kaos sablon misalkan gitu kaos ya. Sablon. Oke, saya punya kaos sablon, saya nyablon di rumah aja nih. Biasanya konsumen datang ke rumah saya mesen segala macam ya. Terus kemudian saya bukalah di platform Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Shopee gitu ya. Saya jualan juga di sana gitu ya. Nah, terus sekarang kalau konsepnya Beranda Toko ini gimana? Jadi saya akan membuka toko di WA gitu. Jadi konsepnya di Beranda Toko nanti sebagai UMKM, misalnya Pak Wahyu sebagai UMKM yang sablon nih, Pak Wahyu tinggal daftar untuk masuk di Beranda Toko. Ada lewat website kita berandatoko.com, dan itu diverifikasi nggak sampai 2 hari. Jadi sampai udah 2 hari itu tokonya official. Udah live, betul. Nah, saya punya official akun. Ada akunnya di Beranda Tokonya sendiri gitu, di marketplace Beranda Tokonya, karena Beranda Toko adalah sebuah marketplace kan ya. Nah, nanti ketika tokonya itu udah live di Beranda Toko, nanti Pak Wahyu kita berikan namanya deep link. Deep link itu akan ada link untuk masuk ke tokonya Pak Wahyu yang ada di Beranda Toko. Gitu. Nah, jadi web base itu ya? Betul, itu web base. Jadi web base. Nah, nanti karena ini juga solusinya kita dengan Penta produk, jadi link ini tuh bisa kita pasarkan ke sosial medianya, dan itu kita bantu untuk memasarkan sosial medianya. Jadi misalnya nanti kita ada tim dari Beranda Toko ke tempatnya Pak Wahyu untuk mengvideokan ini produk UMKM-nya Pak Wahyu, baju sablon gitu. Di situ kita akan pasarkan lewat advertisement, lewat Meta Ads dan juga. Jadi toko saya yang ada di web tadi akan didongkrak lah, gitu ya, menggunakan seluruh networknya yang dimiliki oleh Meta, sehingga kemudian dia akan muncul di Facebooknya orang, di Instagramnya orang gitu. Sekali. Terus kemudian kan kita dapat deep link gitu. Iya, dapat deep link. Terus urusannya dengan WA gimana nih? Nah, nanti itu kita ada produk namanya Click to WhatsApp Ads. Jadi dari ads itu mereka klik itu langsung masuk ke platform Beranda Toko. Nah, di platform Beranda Toko kan orang nggak usah unduh aplikasi kan untuk masuk ke Beranda Toko, karena itu kan secara teknikal adalah WhatsApp verified account yang centang hijau gitu. Jadi ketika mereka masuk ke Beranda Toko, itu langsung masuk ke tokonya Pak Wahyu di web. Di web. Jadi dari WhatsApp masuk ke web. Nah, nanti dari situ mereka bisa melakukan transaksi. Baik. Jadi deep link itu nanti akan saya sebarkan. Betul gitu ya. sekali. Jadi para pendengar sekalian, ini menarik sekali ya. Jadi saya punya WA. WA-nya adalah WA toko saya. Terus kemudian dapat deep link dari Beranda Toko yang nanti akan direct ke
platform websitenya Beranda Toko. Ya. Nah, kemudian nanti kita akan dibantu, berarti kita akan share link itu kepada para customer kita lah ya. Betul, Kalau betul, Anda mau betul. lihat katalog segala macam, lihatlah. Betul. Klik-klik langsung masuk website. Betul, oh, betul. gitu, menarik gitu ya. Betul. Nah, yang keunggulannya tadi adalah beberapa ya. Yang pertama dibantu teman-teman di Meta karena ini grup gede ya kan. betul. Bisa memboosting awareness, Ya. kemudian bisa exposure produk kita ini bisa lebih besar gitu ya. Betul sekali. Oke, wah, Betul good. sekali. Ya, ya. Nah, sama tadi keunggulannya satu lagi, kalau melalui marketplace sudah ada margin. Iya. Nah, Iya. gitu tadi gimana Mas? Supaya Betul. lebih jelas lagi. Nah, kalau misalnya kita contohnya mungkin Pak Wahyu jualnya pisang goreng ya. Oke. Bukan baju sablon, kita Pak Wahyu jualnya pisang goreng. Pak Wahyu taruh di aplikasi salah satu tetangga aplikasi untuk pemesanan pisang goreng ini. Di Pak Wahyu marketplace lah ya di itu. marketplace, Oke. betul. Pak Wahyu taruh di marketplace. Harganya harganya 10.000. 10.000. Di marketplace itu ada minimum komisi 30.000. Berarti Pak Wahyu kalau tidak mau mengurangi pendapatan Pak Wahyu berarti markup kan? Ya, 30%. jadi harganya 13.000. 13.000, betul. Oke. Nah, di mana pisang goreng lain yang sekitar tempat Pak Wahyu bisa menjualnya 10.000, 11.000. Jadi barang Pak Wahyu sekarang pisang goreng Pak Wahyu less kompetitif Iya, daripada yang lain. Nah, kalau di Beranda Toko Pak Wahyu bisa menjual pisang goreng Pak Wahyu dengan harga 10.000, sama dengan tokonya Pak Wahyu sendiri. Jadi karena kalau di Beranda Toko kita sebagai platform, sebagai mitra UMKM, kita tidak mengenakan komisi kepada teman-teman UMKM. Jadi Pak Wahyu jual 10.000, nanti pendapatan Pak Wahyu 10.000 untuk pisang goreng itu. Kita tidak potong apapun di Iya, situnya. iya, iya, Jadinya iya. di situ kan Pak Wahyu bisa bergiat nih, lebih oke nih menjualnya, dan juga konsumernya Pak Wahyu kompetitif, ya. lebih kompetitif, dan konsumer Pak Wahyu lebih senang. Iya, Gitu iya. kan. Jadi harga yang untuk mereka beli dari platform Beranda Toko itu sama dengan toko yang offline Pak Wahyu gitu. Wah, menarik ini. Ini jadi double untung ini ya. Iya. Mas Odi ya. Nah, ini para pendengar sekalian menarik sekali ini. Jadi ada double untung nih. Yang pertama kita dapat boosting ya, boosting iklan yang sebenarnya kalau di Instagram ad atau Facebook ad sendiri harus dibayar itu Iya, ya kan. betul, Dengan di betul. sini keunggulan kita dengan ada di Beranda Toko itu sudah include di dalam situ. Betul, Sebagai betul. konsep partnership tadi ya. Konsep partnership-nya. Konsep partnership tadi. Yang kedua adalah tidak dikenakan komisi sehingga harga jual kita itulah yang akan diterima juga atau akan dibeli juga oleh konsumen. Ya, Tidak ada. Nah, ini betul menarik sekali. Nah, saya langsung pada yang penting ini. Tentu para pendengar sekalian di sini kan pengen tahu nih, Mas Odi, yang sudah sukses contohnya gitu, ada nggak yang bisa disampaikan di sini? Bisa. Jadi kita tuh baru saja bermitra dengan Mixui. Mixui ya, yang di mana-mana ada yang itu. di mana-mana ada sekarang kan. Dia ada di Beranda Toko juga. Di Beranda Toko kita juga ada. Jadi Mixui ini yang di mana-mana ada dan ada di Beranda Toko, kita baru melakukan promosi kepada 2 tempat Mixu, yaitu di dekat Kota Wisata Cibubur dan juga UPI di Bandung di situ. Nah, di sini respons dari masyarakat sangat baik, sangat positif, karena mereka melihat ini ada platform yang tidak mengenakan komisi, dan juga kalau boleh saya tambah lagi, kita sekarang di Beranda Toko ada promo 10.000 yang di setiap pembelian di Beranda Toko itu ada diskon 10.000-nya gitu. Jadi itu menjadi again double benefit ya, double untung. Triple dong ya. Triple sekarang jadinya. Triple untung kepada konsumen. Jadi untuk mahasiswa apalagi yang di UPI Bandung ini, mereka responnya sangat positif untuk ada solusi baru di pasar di mana ini tidak menaikkan harga untuk membeli barang dan juga mendapatkan diskon tersebut. Kalau dari merchantnya pun juga sangat senang karena kita juga tidak memotong komisi kan, jadi penghasilan mereka tuh sama, dan kita juga benefit-benefit lain yang mereka dapatkan dari marketplace lain itu kita match. Jadi dari segi rekonsiliasi, dari segi marketingnya juga kita upkan di social media platform kita dan juga kita ads kan. Jadi merchant pun juga sangat senang, dan kita sebagai platform solusi juga happy untuk melihat teman-teman UMKM ini bisa grow together gitu. Oke, menarik sekali.
sekali. Wah, luar biasa nih ya pembicaraan hangat dan ini informasi menarik bagi para pendengar sekalian. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah satu peluang ya. Kalau para pendengar sekalian selama ini punya berbagai macam moda untuk bisa menyampaikan produk Anda kepada pelanggan, hari ini kita melihat bahwa ada satu lagi nih, satu platform yang bisa kita gunakan untuk bisa mendeliver produk kita pada pelanggan dengan berbagai macam keuntungan. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia kembali bersama VOI Biztalk, masih bersama kita membicarakan mengenai satu platform yang menarik dari Jatis Mobile, adalah platform yang kita sebut dengan Beranda Toko, tempat kita bisa mengoptimalisasikan toko online kita dengan memberdayakan WhatsApp. Bersama kita masih bersama Mas Odi Roydinal Rizal, beliau adalah VP SMB dari Jatis Mobile. Ya. Terima kasih Pak Wahyu. Tadi kita diskusi ramai banget nih Mas Odi tentang apa itu Beranda Toko, apa keunggulannya gitu ya. Dan kemudian tadi juga ada kisah-kisah sukses ya terkait dengan bagaimana dia bisa membantu UMKM di Indonesia gitu ya. Nah, sekarang saya pengen lebih dalam nih Mas Odi, kan di UMKM itu kan banyak pendengar kita ini banyak yang punya usaha gitu ya. Nah, sekarang teman-teman ini mau masuk juga untuk join di Beranda Toko. Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan secara internal ya, kemudian apa proses seperti apa yang perlu dilalui supaya bisa bergabung dengan Beranda Toko ini, Mas? Siap. Jadi untuk bergabung dengan Beranda Toko itu sangat gampang prosesnya, di mana untuk teman-teman bisa mendaftarkan diri di berandatoko.com. Itu nanti ada button untuk diklik daftarnya, daftar sebagai penjual. Nah, di situ apa yang diperlukan sebagai UMKM itu tidak banyak. Jadi misalnya nanti itu diisi aja sebagai formnya informasi-informasi yang diterterakan, misalnya informasi seperti nama pemilik, alamat toko di mana, dan juga ada juga informasi nomor rekening bank, karena dari setiap penjualan kita akan juga rekonsiliasi ke merchant di H+2. Jadi setiap ada penjual H+2 kita rekonsiliasi ke merchant. Nah, di mana itu ketika mereka sudah mengisi form itu dan juga menentukan lokasi untuk penjemputan barang mereka, mereka submit dan itu akan dikontak oleh agen dari Beranda Toko sendiri. Jadi dari Beranda Toko akan verify agen kita untuk bahwa ini emang benar-benaran UMKM-nya terletak di alamat ini dan menjual mau menjual barang ini, tipe barang ini, dan pemiliknya juga sesuai, informasi banknya juga sesuai. Nah, setelah itu tidak hampir cuma 2 hari aja, dan mereka bisa live. Jadi dalam 48 jam mereka bisa live dan langsung menjualan di Beranda Toko. Nanti dari situ ada tim kita dari sisi marketing tim yang akan sisi marketing dan sales yang akan mengunjungi merchant tersebut untuk pelatihan menggunakan aplikasi penggunaan aplikasi seperti apa, pelatihan untuk membagikan deep link seperti apa di situ, dan juga marketing tim kita akan meliput barang-barang UMKM ini. Barang-barang UMKM ini kita liput, kita bikinkan videonya dengan ada yang suara-suara yang menarik dan atraktif, caption-caption yang menarik, dan di mana di situ tagline-nya adalah berjualan di Beranda Toko itu tidak ada komisi, sama seperti toko offline. Nanti itu kita akan pasarkan di sosial media kita, dan UMKM tinggal juga duduk manis untuk menerima order yang ada masuk di dalam Beranda Toko sendiri gitu. Teman-teman UMKM juga karena sudah mendapatkan deep link itu tinggal share-share aja tuh di WhatsApp grup, mau itu WhatsApp keluarga, betul, alumni SMA, betul, gitu ya. Apa namanya, WhatsApp macan, mama-mama cantik, ya, gitu kan, betul, juga ada betul, kalau dia betul, di sekolah betul. kan punya ya, WhatsApp group gitu ya. Share aja itu semua ya. Dan WhatsApp group itu pasti banyak banget kan, apalagi orang-orang Indonesia pasti ada WhatsApp group teman sekolah, WhatsApp group alumni, WhatsApp group kantor, konsumer. Jadi UMKM ini kita juga sama-sama berlatih untuk bisa menggunakan platform yang mereka ada. Jadi mereka actively learning skill baru untuk sharing deep link ini dan bisa memasarkan produk mereka. Kita mau juga UMKM ini bisa independen, mengerti solusi digital yang kita berikan kan di situ. Oke. Nah, eligibilitasnya seperti apa, Mas Odi? Siapa saja UMKM yang
boleh gitu ya mendaftarkan? Apakah semua UMKM boleh misalkan baru mulai gitu atau dia harus ada track record berapa lama dulu gitu? Ada syarat-syaratnya nggak? Alhamdulillahnya bagusnya di Beranda Toko itu UMKM yang baru mulai pun bisa daftar di Beranda Toko langsung. Jadi sebenarnya idenya Beranda Toko awal-awalnya kita mau adalah misalnya ada ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga dia mau mendapatkan penghasilan lebih. Mau itu jualan, misalnya dia jualan-jualan kue, jualan donat misalnya. Dan itu idenya dia bisa mendaftarkan diri di Beranda Toko dan berjualan dari rumah tangganya dia. Gitu. Jadi dia baru aja mulai itu bisa langsung punya toko di Beranda Toko dan langsung masuk ke era ke space digital untuk menjualkan produknya dia. Jadi dia tidak harus mempunyai toko dulu, harus mempunyai spanduk yang gede tentang jualannya dia, enggak. Jadi dia bisa langsung berjualan di Beranda Toko. Sama seperti misalnya mahasiswa yang mau menjadi entrepreneur ya, mau menjadi entrepreneur, ada usaha misalnya tadi yang sablon baju gitu, dia baru mulai pun bisa langsung masuk di Beranda Toko. Di situ. Ini kesempatan ini ya. Betul. Belum tentu loh nanti 5 bulan 6 bulan lagi bisa seperti ini loh ya. Ya. Kadang-kadang bisa juga nanti kan berubah-berubah juga. Kalau misalkan penggunanya sudah lumayan banyak pasti akan ada adjustment ya. Harapannya kita emang bisa support UMKM dari semua level. Ya dari micro, small, medium business. Pastinya as we grow pastinya akan ada perubahan-perubahan tapi fundamentalnya masih tetap sama. Jadi fundamentalnya masih tetap sama di mana itu kita berbasis teknologi yang aksesnya semua orang bisa dapat akses di WhatsApp. Kita fundamentalnya tidak mengenakan komisi kepada teman-teman UMKM dan juga untuk masuk ke Beranda Toko itu dengan mudah gitu. Oke. Ya, menarik ya. Nah, sekarang gini Mas Odi, ini kan kalau yang disampaikan oleh Mas Odi tadi kan bisa kita sebut order qualifier. Ya, artinya syarat supaya masuk ke Beranda Tokonya gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita lihat Beranda Toko as market ya, sebagai seperti market ya pasti akan ada toko yang lebih rame, toko yang tidak rame gitu kan. Nah, betul. Sekarang saya ingin tanya order winnernya nih, supaya saya bisa masuk dan bisa rame di toko itu dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal, apa yang harus saya punya? Oke. Pastinya kita teman-teman UMKM juga harus melihat tren pasar ya. Tren pasar apa sih yang sekarang lagi populer di pasar gitu. Makanya kemarin salah satu success story kita itu adalah Mixway. Karena Mixway emang secara consumer trend itu semua orang lagi suka es krim, lagi suka boba gitu ya. Nah, di luar itu sebagai UMKM mereka juga bisa secara aktif meng-share deep link mereka dan create konten dan create konten itu mereka bisa publish di social media mereka dengan deep link langsung masuk ke toko di Beranda Toko mereka. Nah, itu yang kedua ya. Nah, ketiga, kalau boleh kasih kisi-kisi nih ya, kisi-kisi ke teman-teman UMKM. Di Jatis Mobile kita juga sedang membuat satu marketing powerhouse, di mana marketing powerhouse ini itu kita juga menggunakan menggunakan kekuatan social media. Jadi kita sekarang kalau lihat misalnya di social media sekarang ada banyak afiliator kan, afiliator. Tapi sekarang afiliator ini semuanya lebih ke personal afiliator. Jadi mereka sebagai individual menjualkan barang dari brand-brand yang mereka terafiliate. Nah, kita di Jatis Mobile kita menjadi corporate affiliator yang pertama ada. Jadi ada kita bikin namanya ngisi troli. Jadi ngisi troli ini adalah ngisi troli ini adalah corporate affiliator programnya Jatis Mobile. Di mana nanti produk-produk UMKM yang ada di Beranda Toko itu kita bisa pasangkan dengan afiliator-afiliator, komunitas afiliator yang ada di ngisi troli. Gitu. Jadinya nanti yang orang-orang yang ngisi troli ini yang mereka akan bergiat berjualan produk-produk UMKM yang ada di Beranda Toko ini. Jadi mereka akan TikTok live, mereka akan bikin konten-konten di Reels, di Instagram post, di TikTok video. Mereka akan melihat tren yang lagi populer dan mereka akan mengkombinasikan tren itu dengan produk UMKM yang dijual di Beranda Toko tersebut gitu. Jadi UMKM ini bisa mendaftarkan diri ke program ngisi troli ini. Gitu. Itu skema afiliasinya itu sudah distandarkan oleh Jatis Mobile atau UMKM-nya boleh merancang sendiri pola afiliasinya? Nah, untuk pola afiliasinya kita lagi masih godok dulu nih. Kita masih godok untuk skema yang seperti apa yang paling bagus untuk win-win solution kepada UMKM. Karena spiritnya untuk ngisi
Vitroli ini juga sama dengan spiritnya Beranda Toko. Kita mau teman-teman UMKM ini bisa ada win-win solution. Win-win solution kepada UMKM-nya, win-win solution kepada konsumernya, dan juga pasti kepada platformnya sendiri, gitu kan ya. Karena kita sebagai platform, kita juga mau ini solusi yang sustainable ke depannya untuk bisa bertumbuh bersama. Jadi di situ pastinya kalau ada skema yang kita keluarkan itu insya Allah skema yang win-win solution jadinya di situ. Ada community guideline-nya nggak Mas Odi ini? Maksudnya kalau misalkan kita ke situ kita nggak boleh gini, nggak boleh itu, atau harus ini, harus itu gitu. Nah itu apa aja yang harus diperhatikan tuh? Ada pastinya untuk community guidelines kita polisinya juga comply dengan polisi Indonesia, pemerintah Indonesia untuk penjualan online ini ya. Jadi dan juga salah satu policy yang kita juga patuhi adalah policy dari platform Meta sendiri, gitu kan ya. Karena ini adalah solusi yang kita bangun bersama Meta, di mana itu solusinya menggunakan WhatsApp verified account. Jadi di situ ada juga guidelines yang kita harus patuhi di situ. Mau itu dari jenis produk, mau itu dari jenis services yang kita harus patuhi di situnya. Gitu. Tapi pada garis besarnya teman-teman UMKM yang misalnya berjualan misalnya di warungnya, berjualan usaha kecilnya, berjualan makanan, minuman, mau itu pakaian, mau itu kerajinan tangan, itu pasti bisa. Pasti bisa jualan di Beranda Toko, dan itu sangat gampang dan mudah jualannya di Beranda Toko. Oke. Nah ini kan usaha kolektif ya, Mas Odi. Artinya ketika kita bicara usaha kolektif itu kan berarti harus baik-baik semua, karena kalau nanti ada yang nggak baik nanti terus semuanya jadi kena getahnya gitu kan. Betul. Nah bagaimana caranya teman-teman di Beranda Toko ini kemudian menyisir gitu ya praktek-praktek yang misalkan seperti praktek yang misalkan kurang bagus dari UMKM, sisi UMKM itu seperti apa itu? Ya. Jadi kalau di kita salah satu mekanisme untuk security kita atau screening kita ya, pasti dari awalnya itu dari agen verifikasi kita. Jadi agen verifikasi kita akan mengverify secara informasi, secara lokasi, secara perdataan apakah itu benar atau tidak yang untuk UMKM ini jual di Beranda Toko. Kedua itu kita juga ada dari sisi engine analitik kita gitu di Jatis Mobile, di mana kita lihat penjualan ini dari segi barangnya itu dijual apa aja. Gitu kan ya. Jadi dari segi barang juga harus comply kepada policy, tidak bisa melanggar policy. Dan dari situ kita juga ada dari sisi sales kita yang melihat secara service UMKM ini bagaimana standar UMKM-nya. Jadi apakah emang UMKM-nya juga mematuhi peraturan, UMKM-nya juga menjalankan operasi dengan benar, gitu ya. Dan kalau misalnya ada kendala pun, kita bersama dengan UMKM tersebut mencoba mencari solusi yang paling benar untuk itu. Ya, jadinya kita dan juga mencari solusi yang dimana itu solusi yang positif untuk semua pihak ya di situnya. Nah, kalau untuk dari analytics kita juga di Jatis Mobile ini membuat engine untuk melihat secara big data dan secara AI consumer behavior itu seperti apa. Jadi kalau misalnya dari consumer behavior ini atau dari data kita ada anomali, ada misalnya indikasi fraud atau indikasi salah tindak, itu sistem kita bisa mengidentifikasikan itu dan ada tindak lanjutinya gitu. Mau itu fraud dari sisi apa, dari sisi UMKM-nya atau dari sisi konsumernya atau siapapun lah gitu. Dari sistem itu bisa terdeteksi dan kita bisa tindak lanjuti. Dan ada konsekuensi lah ya gitu ya, supaya ini untuk semuanya jadi terus berkembang gitu ya. Oke. Nah, satu lagi Mas pertanyaan, apa kesulitan-kesulitan yang selama ini pernah dialami ketika itu hambatan-hambatan kesulitan apa yang UMKM itu alami ketika melakukan kontak dengan Jatis Mobile dengan Beranda Toko ya? Siap. Jadi mungkin salah satu milestone yang kita harus lalui awal-awal itu mengedukasi bahwa informasi kalian sudah bisa berjualan di WhatsApp loh gitu. Jadi itu kan satu hal yang juga lumayan baru kepada market Indonesia. Jadi kita sekarang emang terbiasanya berjualannya itu di social media, di marketplace kan. Misalnya ada aplikasi, kita unduh aplikasinya, aplikasi itu baru kita daftarkan diri. Di Beranda Toko kita tidak perlu unduh aplikasi. Jadi untuk UMKM kita ajarkan mereka
ini ada solusi yang dimana konsumer Anda tidak harus unduh aplikasi, bisa langsung masuk ke tokonya lewat WhatsApp Benar Toko aja, dan itu kalian bisa berjualan di situ. Nah itu mereka sangat positif, tapi yang pasti ada edukasi solusi baru kan. Di situ kita makanya salah satu hal yang Benar Toko adalah sales team kita itu, teman-teman sales team kita itu pegangan tangan ke UMKM-nya sangat erat. Jadi mereka sangat, kita sangat push mereka untuk mengedukasi UMKM dengan benar agar mereka bisa menjalani solusi ini gitu ya. Tapi juga ada UMKM yang bisa jalanin sendiri gitu, kayak misalnya anak-anak muda yang mereka udah kenal dengan betul, udah tahu dengan solusi teknologi, udah sehari-hari pakai gadget gitu, mereka udah bisa tuh mengoperasikan sendiri. Tapi kan banyak juga ada kalangan UMKM yang sudah yang belum familiar dengan solusi ini, dan itu edukasinya berproses, dan kita akan terus mengedukasi, dan kita tidak akan capek-capeknya terus mengedukasi market, karena kita tahu bahwa solusi ini tuh solusi yang sangat baik untuk UMKM Indonesia gitu. Secara fundamental itu benar, dan secara komersial juga win-win. Wah, keren banget ini ya. Jadi ini menarik sekali nih para pendengar sekalian ya. Jadi ini bukan hanya sekedar hubungan bisnis gitu, tapi sebenarnya yang tadi sampaikan oleh teman-teman Jatis adalah hubungan partnership yang bertumbuh bersama lah, kira-kira gitu ya. Jadi mendampingi, bukan hanya sekedar menyediakan tempat marketplace aja, tapi mendampingi bagaimana supaya bisa berdaya, naik kelas gitu ya setelah kita masuk di dalam platform ini. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, kembali lagi bersama VOI Biztalk, masih bersama kita Branda Toko dari Jatis Mobile, dan disampaikan dengan sangat manis oleh Mas Roydinal Rizal. Beliau adalah VP MB dari Jatis Mobile ya. Terima kasih. Mas Roy Dinal, Mas Odi ya. Tadi kita udah cerita banyak nih bahwa Jatis Mobile ini adalah platform yang betul-betul membantu para pengusaha gitu ya, menjadi gerbang untuk masuk ke dalam digital bagi mereka yang belum punya pengalaman pun bisa itu ya masuk ke sana gitu ya. Nah, sekarang ini kalau mau buka-bukaan boleh ya, saya mau bertanya ya lebih dalam nih. Nah, tadi kan nggak ada komisi gitu ya, terus kemudian dibantu untuk melakukan marketing segala macam. Nah, terus nanti model bisnisnya Branda Toko sendiri gimana nih Mas? Siap. Oke, kita masuk ke langsung aja ya ke situ topiknya. Jadi untuk model bisnis Branda Toko ini itu sangat affordable untuk teman-teman UMKM. Jadi yang Branda Toko kenakan itu hanyalah Rp1.000 per hari. Rp1.000 per hari. Rp1.000 per hari ya. Rp1.000 per hari ini pun juga kalau ada penjualan gitu. Kalau ada penjualan di hari itu, betul. Kalau ada transaksi di Branda Toko. Jadi misalnya tadi Pak Wahyu jualan kaos sablon ya. Jualan kaos sablon di Branda Toko. Hari ini hari Senin ada hari ini hari Selasa ada misalnya 10 transaksi tuh, 10 penjualan berhasil di Branda Toko. Jadi Pak Wahyu akan dikenakan biaya Rp1.000. Rp1.000 kali dibagi 10. Maksudnya kan berarti kalau kita per transaksinya kan 1.000 dibagi 10 kan? Oh enggak, jadi cost-nya itu Rp1.000 untuk hari itu aja gitu. Ya, jadi berarti kalau saya jualan 10 kan berarti untuk satu cost per unitnya Rp10 gitu kan? Betul. Kecil sekali ya. Yeah. Jadi Anda bisa bayangkan kalau sehari jualannya 100 piece gitu ya? Iya. Nothing lah ya. Iya, betul. Nothing. Kalau sehari 100 piece berarti cost per transaksinya ya Rp1.000 bagi 100 itu. Rp10. Betul. Nah, kalau misalnya itu juga sehari bisa jualan 500 piece, itu juga masih Rp1.000 masih tetap. Itu untuk ini UMKM. Perbedaannya dengan marketplace yang sebelah ya. Kalau marketplace pada umumnya biaya marketplace itu jadi variable cost. Betul. Kalau Jatis Mobile ini jadi fixed cost. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Baik. Oke. Dan itu solusinya juga sangat affordable. Misalnya kalau Pak Hoyo lihat aja, kalau sekarang kita parkir di Jakarta udah minimalnya 5.000 per parkir. Kalau di luar kota juga parkir udah 2.000, 3.000. Jadi toilet aja 2.000 loh. Makanya solusi Branda Toko itu untuk teman-teman UMKM sangat affordable. Untuk dari sisi konsumernya, kita kan tadi sisi UMKM-nya ya. Dari sisi konsumernya itu kita membebankan ada biaya platform. Nah, biaya platform ini sama seperti teman-teman marketplace lain itu, tapi di kita biaya platform itu cuma Rp3.000
per transaksi gitu. Jadi untuk kalau teman-teman marketplace lain, misalnya ada biaya platform yang sampai Rp5.000 sampai Rp8.000, ada tuh tergantung jam yang berapa, tergantung mungkin itu beli dari mana. Kalau di Banana Toko kita cuma berikan charge Rp3.000 aja. Dan ingat di Banana Toko itu untuk konsumennya tidak ada komisi ya. Jadi sebenarnya pada akhirnya pun di Banana Toko sebagai konsumer kita masih membayarkan lebih murah daripada tetangga-tetangga lain, daripada marketplace lain, karena tidak ada kenaikan harga. Betul. Karena di-charge lebih kepada provider. Betul. Jadi itu biaya platform, dan kita melihat bahwa solusi ini sebagai platform kita bisa sustainable dan kita bisa grow ke depannya bersama. Untuk UMKM mereka lebih kompetitif untuk menjualkan barangnya juga, dan untuk consumer harga yang mereka bayarkan juga sama dengan harga yang di toko gitu. Oke. Nah, salah satu yang penting juga nih Mas Odi, kan kalau kita sebagai pemilik toko ya, salah satu hal yang menjadi harta kita itu sebenarnya adalah data pelanggan gitu ya. Nah, dengan adanya misalkan kita ikut beranda toko, ini kan berarti data pelanggannya ada di beranda toko ya. Saya sebagai provider nggak tahu nih pelanggan saya siapa, sehingga kalau misalkan saya mau memanage loyalitas, saya mau bikin loyalty program, itu sangat kesulitan karena datanya bukan ada di saya. Nah, gimana solusinya seperti ini, Mas? Oke, jadi untuk membuat loyalitas program itu nanti teman-teman UMKM juga bisa bermitra dengan Banana Toko, karena di Banana Toko datanya itu juga pastinya kita comply dengan semua pengaturan data ya, semua pengaturan data dan data privasinya. Tapi di Jatis Mobile-nya kita mempunyai solusi-solusi yang kita bisa olah data itu untuk menargetkan pasar yang tepat untuk penjualan teman-teman UMKM ini. Jadi di Jatis Mobile kita ada AI engine untuk melihat, oke, dari UMKM ini penjualan yang paling bagus barangnya itu apa, dan itu konsumernya di mana aja. Nah, nanti dari AI engine itu kita bisa olah tuh datanya, dan dari situ di Jatis Mobile juga kita ada solusi, misalnya solusi dari SMS Blast, solusi WA Blast, solusi email, di mana itu tools-tools yang kita bisa targetkan promosi-promosi yang UMKM ini bisa bisa pasarkan untuk barang-barang mereka, dan informasi itu targeted dan juga relevan kepada konsumernya, di mana itu jadinya kita leverage data konsumer itu ya, secara big data, tapi kita lihat secara big data, secara agregasi gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau datanya itu tidak dimanfaatkan, justru malah bisa diberikan data lebih enrich ya, lebih kaya datanya. Lebih kaya. Karena bukan hanya data dari UMKM kita aja, tapi data dari semua UMKM. Jadi teman-teman di Jatis bisa mengamati ya, apalagi dengan adanya sinergi dengan Meta, dengan AI engine yang dimiliki, itu bisa justru lebih targeted gitu ya. Betul. Dan kita lihat datanya secara agregasi ya, secara consumer behavior. Jadinya karena di Banana Toko ini kita juga ada konsep gotong royong, di mana UMKM di Banana Toko itu semuanya saling membantu satu sama lain gitu ya. Gimana tuh gotong royong itu contohnya gimana? Nah, jadi gotong royong salah satu contohnya itu adalah yang konsep deep link kita. Misalnya konsep deep link kita tuh itu konsep gotong royong. Kenapa? Karena kalau misalnya satu UMKM dia membagikan ke konsumernya dia, misalnya ada 100 dia kasih deep link itu ke 100, berarti ada 100 orang masuk ke Banana Toko kan, melihat tokonya dia. Ada UMKM B, dia juga membagikan deep linknya dia 200 misalnya, berarti ada 200 orang masuk ke toko dia Banana Toko. Tapi secara overall, secara keseluruhan, berarti ada 300 orang masuk ke Banana Toko yang bisa melihat produk UMKM A dan UMKM B ini. Nyumbang gitu. stream. Betul, jadi saling membantu, gotong royong lah gitu. Iya. Jadinya juga ya. Nah, itu sama-sama membesarkan pasarnya, dan itu adalah salah satu behavior yang kita mau edukasikan ke teman-teman UMKM, bahwa teman-teman UMKM ini kita juga harus ada konsep saling membantu, konsep juga untuk membuka diri untuk edukasi solusi yang ada di market gitu. Oke. Waduh, menarik sekali nih pembahasan ini. Kalau dilanjutin seharian nggak kelar ini, karena kita banyak sekali yang pengen ditanya nih Mas Odi ya. Namun demikian memang waktu juga yang akhirnya membatasi kita. Sebelum kita berpisah dengan para pendengar, ada closing remarks. Oke.
Closing remarks-nya pasti di sini Jatis Mobile dengan Beranda Toko itu semangatnya membangun UMKM Indonesia ya. Di situ solusi kita juga secara fundamental kita bangun dengan benar. Jadi memberikan akses online kepada teman-teman UMKM lewat WhatsApp. Kita tidak memberikan komisi dan juga bergabung dengan mudah. Kita bantu sebagai mitra untuk memasarkan produknya teman-teman UMKM. Jadi harapannya dengan itu semuanya itu senang dengan solusi ini dan juga platform solusi ini sustainable ke depannya untuk membantu grow di masa depan juga gitu. Baik, terima kasih Mas Odi, Roydinal Rizal dari Jatis Mobile ya, atas berbagai macam insight yang sudah disampaikan hari ini kepada para pendengar sekalian. Pada prinsipnya para pendengar sekalian, kita memang berada pada suatu situasi di mana semua memang harus kita coba. Kadang-kadang kita itu nggak tahu mana yang efektif sebelum kita mencoba. Kita sampai pada era agile di mana gerakan kita itu masih cepat gitu. Karena berpikir nanti ketinggalan zaman nih. Dan jadi kalau ada peluang coba dulu. Peluang coba dulu. Nanti kita akan ketemu mana peluang yang paling cocok dan itu paling optimal ya buat bisnis kita. Salah satu yang hari ini sudah sampaikan pada para pendengar sekalian bicara mengenai satu platform yang namanya Beranda Toko ya, yang nanti bisa memberikan kepada kita akses kepada satu website yang nanti daripada kita bikin sendiri gitu ya, mendingan kita sudah ada yang memprovide bersama dengan Beranda Toko yang juga bekerja sama dengan Meta Group, yang kita tahulah bahwa Meta Group kan raksasa yang bisa mengoptimalisasikan usaha penjualan kita. Dengan demikian kita berharap mudah-mudahan kita bisa mendongkrak penjualan melalui platform ini. Terima kasih atas kehadirannya Mas Odi ya. Bapak Ibu sekalian, para pendengar sekalian, kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya dalam kondisi yang sehat dan kita tidak lupa nanti kita akan kupas juga topik-topik menarik di edisi selanjutnya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam keadaan yang sempurna dan juga menjadi UMKM Indonesia yang sinergi bertumbuh dan berkembang. Terima kasih, sampai ketemu. Bye. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.